Hai, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Bayu Pratama. Kali ini saya akan membahas video mengenai cara menggunakan modul sales di dalam Odoo. Karena video sebelumnya yang saya buat itu mengenai tutorial cara mengenal navigasi di dalam Odoo 16 itu sendiri. Oke, maka kali ini saya akan membahas ke dalam tentang modul sales di dalam Odoo. Tapi ikuti terus videonya, jangan di skip karena akan bermanfaat. Oke, selanjutnya yang kalian lakukan yaitu pergi ke Odoo-nya dengan ketik di URL website kalian yaitu localhost.28069. Tinggal di enter, lalu kalian akan diarahkan ke menu login ini gitu. Karena saya tidak akan membahas video ini mengenai create database lagi, yang saya lakukan sekarang hanyalah login saja. Nah, setelah itu di saat kalian masuk ke Odoo, jangan lupa kalian menginstal atau mengaktifkan yang namanya modul sales gitu. Caranya pergi ke home menu ini lalu pilih ke app. Dikarenakan saya sudah menginstal sales, otomatis sudah terinstall juga modul invoice gitu. Oke, pergi ke app kemudian activate saja di sini. Lalu otomatis modul invoice juga ikut ke activate. Langkah pertama yaitu pergi dulu ke setting. Ada beberapa setting yang harus kalian checklist. Lalu pergi ke modul sales, kemudian checklist ini price list, kemudian dan delivery method ini kalian checklist. Lalu save saja, di save. Lalu yang kalian lakukan pergi ke sales. Nah, ini adalah tampilan modul sales di Odoo 16 ini gitu. Step pertama yang kalian lakukan adalah membuat customer. Walaupun di sini sudah tersedia customer ya, tapi karena kan di saat kalian install Odoo dan menceklis demo Odoo, otomatis sudah disediakan sebuah namanya customer dan produk-produknya gitu. Jika kalian tidak atau lupa menceklis, jangan panik. Di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat customer dan produk lalu ke price list. Yang pertama itu pergi ke menu orders ini, tap menu orders lalu pilih customer. Nah, di sini saya sudah sebenarnya saya sudah membuat kedua mas-mas ini gitu. Yang pertama Mas Kimin dan Bos Jamin gitu. Caranya gampang, tinggal klik new aja di sini, lalu ketik sesuai nama kalian gitu. Yang menjadi membedakan ini adalah antara company dan individual, dimana individual ini adalah perorangan dan company itu adalah semacam kayak perusahaan. Nah, setelah kalian pilih antara individual atau company, yang kalian lakukan adalah isi data si customer ini gitu. Karena kan saya sudah mengisi, jadi sudah membuat, gak usah saya ngebuat lagi gitu. Yang kalian lakukan tinggal save aja, lalu otomatis customer sudah terlihat gitu. Otomatis kayak gini nih error gitu. Kembali aja discard. Nah, jika kalian sudah membuat customer baru, maka jika ingin kalian ngeceknya apakah sudah terbuat atau tidak, kalian pergi tab order lagi lalu klik customer. Otomatis yang kalian buat customer barunya itu sudah ada di tab namanya tab customer gitu, sudah tersedia, sudah dibuat, di create. Langkah selanjutnya adalah itu membuat sebuah produk. Nah, di sini saya sebenarnya sudah membuat produk juga ya gitu. Yang pertama ini watch gitu, ini ada sedikit kesalahan, tadi saya menginput salah. Yang kalian lakukan jika kalian tidak ada produk seperti di layar saya, jangan panik. Di sini tinggal klik new aja, kemudian pilih nama yang kalian suka gitu. Nah, note ya, di sini jika kalian memakai translate Inggris, otomatis produk yang kalian buat itu harus berbahasa Inggris gitu.
Dan sebaliknya, jika kalian memakai translate atau bahasa Indonesia, otomatis barang yang kalian buat itu menggunakan bahasa Indonesia. Karena tadi saya sudah mencoba. Nih misalkan nih saya pakai translate Inggris gitu. Cangkul, saya mau membuat otomatis jika di save, maka ada tulisan please update translation of name gitu. Nah, walaupun di sini sudah terbuat Cangkul, sebenarnya udah ke save gitu Cangkul kan. Memang aneh, nggak aneh sih sebenarnya, nggak ada yang salah. Nah otomatis sudah terbuat Cangkul, saya cek Cangkul. Nah di sini kan tidak masalah sih mau Inggris atau enggak gitu. Yang pasti misalkan kalian nggak mau ada tulisan kayak tadi gitu, ya sesuaiin aja. Sini misalkan saya mau buat namanya mouse MP2. Oke, jangan lupa di sini can be sold dan can be purchased. Purchase-nya di checklist ini supaya bisa dijual dan bisa dibeli. Isi produk type-nya gitu. Di sini saya original dari wudhunya adalah consumable, low order policy, invoice polisinya itu ada order quantity gitu. Lalu di sini masukin saja sales price-nya, terserah kalian. Di sini saya mau masukin 1.500.000. Oke, mana 1.500.000 termasuk pajak PN. Ini saya mau masukin dari wudhunya 11%. Bagaimana kalau otomatis harganya tetap 1.500.000. Saya nggak mau rugi, mau nyari untung lah. Oke, karena cost ini adalah biaya pembuatan produk kalian. Misalkan di sini saya mau coba 1 juta ya. Nah ini produk kategori, kalian klik al aja nggak apa-apa. Ini internal reference, nggak usah diisi. Ini market juga sebenarnya yang terpenting company-nya diisi. Karena saya sudah membuat sebuah perusahaan, jadi tinggal diklik aja perusahaan saya gitu dan di save mana. Oke. Oh ternyata nggak masalah tes Inggris, bisa tetap ada, saya juga punya ada. Saya mau lihat apakah produk saya sudah tercreate. Oke, ternyata sudah ya. 1.500.000 gitu. Oh 1.500.000 ya? Terus saya mau masukin sebuah teks. Oh mungkin pas di saat order itu mungkin teksnya baru berguna ya. Lanjut. Nah di sini saya sudah membuat sebuah produk gitu kan. Oke lanjut. Yang kalian lakukan lagi yaitu membuat price list. Di sini cara membuatnya sama, pergi ke tab produk. Kalau tadi kita membuat produk pergi ke produk, nah sekarang kita membuat price list, pergi ke price list. Nah di sini saya sudah membuat ya price list. Caranya dapat kita klik new, kemudian isi judulnya apa-apa, terus currency-nya IDR kan Indonesia, akan isi. Oke, karena di sini saya sudah buat, jadi usah repot. Nah kenapa saya ada barang ini gitu? Sebenarnya fungsi price list ini mungkin kayak bisa dibilang diskon ya guys ya, atau enggak semacam kupon gitu. Contoh kayak gini, saya tadi ada produk watch yang saya otomatis variannya juga sama. Nah minimum si pembeli itu di kita berjumlah berapa, misalkan 3 deh, 3 minimum pembelian 3 atau enggak ya 3. Price nya kita hargain berapa gitu satu itu. Misalkan 50 deh. Misalkan dia beli 3 buah, kemudian dengan beli 3 buah dapat harga per price-nya diskon kan. Nah, per price-nya berapa misalkan. Kalau tadi di produk itu saya buat harganya buat sini 150.000, dan sedangkan mouse dan keyboard ini 1.500.000. Oke, sekarang kita ke kuponnya lagi, ke price list ini.
Lalu otomatis dia membeli 3 harusnya dapat potongan per price-nya gitu kan. Ya coba 100.000. Oke, mulai dari tanggal berapa ini berlaku dan sampai tanggal berapa. Misalkan saya tanggal hari ini dan sampai besok deh. Dan komputer nih. Oh sorry, bukan komputer, mouse dan keyboard. Variannya mouse dan keyboard. Nah, minimal kuantitinya misalnya kita beli 5. Kita beli 5. Nah, harga apa namanya? Tadi itu kan 1.500.000. Nah, otomatis jika ada yang ngebeli 5 bar, saya pasti murahin per piece-nya. Saya kasih 1 juta. Oke, mulai tanggal berapa sama. Oke, setelah itu kalian save aja, maka sudah terbuat nih price ini. Bagaimana cara lihat? Ini sudah terbuat yang tadi kalian buat gitu. Nah, ini adalah langkah yang terakhir, bagaimana cara membuat pesanan. Oke, di klik new aja. Nah, karena kalian tadi sudah membuat customer, atau misalkan kalian memilih customer yang sudah disediakan itu tidak salah. Saya mencontohkan yang tidak punya. Di sini saya mencontohkan yang mempunyai yang membuat customer. Misalkan Mas Kimin ini mau ekspirasinya kita sekarang ya, expired. Nah, fungsi price list ini lihat di sini. Nah, tadi sudah saya membuat pertama yang kita price list saja. Nah, di sini order data produknya belum ada karena kita belum mengisi. Misalkan si Mas Kimin ini mau pesan yang namanya jam tangan. Otomatis dia udah ada per quantity karena dia mesinnya satu. Misalkan saya bilang Mas Kimin nggak mau pesen 3 biar satu unitnya per unitnya itu diskon, oh boleh silakan, klik saja. Otomatis dia kurang karena dia per unitnya. Lalu Mas Kimin ini mau pesen yang namanya keyboard lagi. Nah, oke. Nah, kita bujuk lagi Mas Kimin nggak mau beli 5 biar harganya turun gitu per price. Oh silakan, boleh gitu. Nah, boleh. Nah, jadi yang membedakan itu misalkan Mas Kimin beli 1 harga 150. Otomatis kan agak lebih mahal gitu kan ketimbang Mas Kimin beli 3 tapi dapat unit price-nya 100.000 gitu kan. Ini adalah strategi marketing gitu. Oke, lanjut. Setelah Mas Kimin kita udah mengecek gitu, oke siap, kita kirimkan ke emailnya gitu kan. Mas Kimin barang yang namanya barang yang Mas Kimin beli kita kirim itu. Oh sorry, voice-nya ya. Namanya quotation-nya kita kirim dulu ke Mas Kimin ini gitu dengan cara ya send aja. Nah setelah itu kita lihat nih, ini jumlahnya ini 5.883.000. Apa benar itu sesuai dengan yang kita isi ini di send quotation ini. Oke, sama ya, harganya sama. Nah selanjutnya setelah itu kita kirim quotation-nya dan nggak ada perubahan dari Mas Kimin, otomatis kita siap kirim yang orderan dia gitu, surat orderan buat dia gitu. Caranya send by email lagi. Kemudian pilih di sini namanya order confirmation. Karena tadi send quotation, sekarang order confirmation. Tinggal salah. Oh my god, I'm sorry. Saya mengirim ulang ke Mas Kimin. Maaf ya Mas Kimin. Aduh, parah ini. Sorry Mas Kimin, saya ngirim ulang kan jadinya.
Oh enggak, benar guys nih ya. Benar saya nggak mengirim ulang. Yang membedakan ini subjek pertama yang bila associated quotation dan ini order aja. Oke, Mas Kimin udah setuju lah ya. Masuk kita ke confirm. Nah, setelah kita confirm dan nggak ada masalah, oke Mas Kimin oke, misalnya tinggal di create invoice aja. Nah, di sini yang membedakan itu adalah dimana create invoice ini ada 3. Yang pertama regular invoice ini macam kayak bayaran lunas gitu. Dan down payment ini mungkin semacam kayak apa ya, kredit mungkin apa gitu. Dan yang down payment fixed amount ini kekurangan yang dibayar gitu. Otomatis di sini saya coba Mas Kimin bayar lunas gitu. Create and view invoice. Nah, setelah itu karena ini masih di drive, yang tadi seperti saya bilang, modul sales ini berhubungan dengan modul invoice gitu. Bagaimana cara kita melihatnya? Coba kita pergi ke modul invoice ini. Oh sorry, di sini saya belum confirm ya. Sorry, saya belum. Di mana ya barang? Oh ya, sorry guys, ini udah masuk ya. Sorry, ini udah masuk. Ini adalah namanya Mas Kimin gitu. Nah, setelah kalian masuk voice check, kalian lakukan preview dulu gitu. Oh ya, pada besaran tertentunya kita pilih ya. Maksudnya pada transaksinya ini besaran tertentu. Itu nggak ada term, nggak ada jatuh tempo karena dibayar mas date-nya tanggal sekarang. Mas Kimin kan bayarnya sekarang, udah setujunya sekarang. Tinggal di preview aja. Nah, otomatis nanti hasil notanya seperti ini ya guys. Kita ke back to edit. Oke, di sini kalian tinggal klik confirm. Nah, sebelum itu guys, saya ada yang mau menyampaikan. Misalkan kalian membuat sebuah produk baru lalu pergi ke menu invoice ini, setelah itu kalian klik confirm, maka akan terjadi kesalahan yang bertuliskan itu e-faktur atau apa gitu, e-faktur. Cara mengakalinya itu kalian pergi ke tab customer lalu ke e-faktur. Nah, di sini bisa dibilang in order to be able to export customer invoice as a factor for the Indonesian government, you need to put here the ranks of number you were assigned by the government. When you validate an invoice, a number will be assigned based on the ranks. Jadi, otomatis kalian harus ngebuat namanya e-faktur gitu. Tinggal diklik aja new, isi terserah kalian mau apa, lalu masukin company kalian yang diisi. Oke, setelah itu save aja. Setelah di save, pergi lagi ke invoice. Nah, otomatis dia terbuat text number-nya ya, text number otomatis terbuat. Setelah itu klik lagi invoice, daftar invoice kalian, lalu pilih ke. Nah, otomatis nggak ada kesalahan. Lalu di sini kalian tinggal pilih mau send to print atau register to payment. Di sini saya mau mencoba register payment dulu. Oke, di sini bank ya. Karena Mas Kimin ini bayar cash, jadi udah cash aja. Bang, oke, create payment.
Nah, otomatis selesai sudah bayaran invoice-nya. Dia tidak ada utang, dia bayar cash gitu. Kan terbayar lah sudah. Oke, tinggal di send and read. Nah, otomatis pembayaran tadi masuk ke nota ini gitu, pemberitahuannya gitu. Send and print. Oke. Oh ya, ini tadi saya sudah, aduh saya pencet lagi, sorry. Nah, tinggal diklik aja yang ini loh, biar kalian langsung download PDF-nya. Beneran ya kan, karena saya sudah dapat ini di cancel saja, otomatis bisa kita lihat invoice-nya mas. Kita lihat daftar invoice kita, masking ini. Nah, otomatis pembayaran kita itu sudah terbayar statusnya dan sudah di post gitu. Nah, ini yang membedakan, dimana di sini belum dibayarkan dan yang di atas sudah terbayar, dan yang di sini masih di draft, maka yang satunya itu sudah post gitu. Oke, cukup jelas pembahasan saya, mulai dari pengaturan dari modul sales, kemudian create customer, create membuat produk, lalu membuat price list, kemudian membuat fakturnya itu biar tidak terjadi error. Kurang lebihnya mohon maaf, cukup jelas mungkin penjelasan saya tentang modul sales di dalam U12 ini. Sampai bertemu di video selanjutnya mengenai modul Urkes. Salam dari saya, Bayu Pratama. Bye bye.